Halo teman-teman, jangan lupa di like dan subscribe. Dalam thariqah, dalam zikir itu ada yang disebut wukuf. Wukuf itu kesempatan untuk berdiam. Kalau wukuful qalbi itu berarti hatinya tidak ada yang terpikirkan kecuali Allah. Nah, untuk mencapai itu harus melalui tahap, melalui rambatan yang disebut robitoh. Kita ini tidak mungkin langsung derajat kita, tidak mungkin bisa langsung ingat kepada Allah, apalagi itu melalui tafakkur. Sehingga sabda Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fillah. Kalau kita akan tafakkur dan zikir kepada Allah itu melalui makhluknya Allah dulu. Nah, makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah Nabi. Nah, Nabi yang dekat pada Nabi adalah sahabat. Yang dekat dengan sahabat adalah tabi'in terus-terus sampai pada guru kita. Itulah kemudian disebut robitoh. Kemudian ada wukuful adadi. Kita berzikir itu dengan hitungan yang tertentu. Kalau zikir sir itu minimal 5.000. Jadi tidak mungkin akan berhasil zikir kita wusul, tidak mungkin wusul kalau kita ini zikir kurang dari 5.000. Nah, 5.000 itu dihitung juga dengan wukuful zamani. Menurut pengalaman ulama ahli ma'rifat, zikir yang bisa berhasil usul itu minimal waktunya rubu' sah, 1/4 jam. Jadi kalau Pak Sumadi itu nggak pakai tasbih, asal sudah 1/4 jam, itu kemungkinan sudah nyampe 5.000. Itu pengalaman. Jadi kalau belum 1/4 jam kok berhenti, itu menurut ulama ahli ma'rifat belum bisa usul. Itu ukuran ahli ma'rifat, apalagi kita gitu yang sudah ma'rifat saja minimal 1/4 jam, hitungannya minimal 5.000. Oleh karena itu zikir itu mestinya bukan hanya di kholwat saja. Itu 1 latifah itu 1.000, jadi 7 latifah 7.000. Nah, kalau kita oleh guru diberi 200 per latifah setiap sholat, itu sebetulnya cicilan. Yang paling bagus itu ada satu waktu malam atau kapan yang waktu dikerjakan 1 latifah 1.000. Jadi 7 latifah 7.000 sekaligus. Tapi juga untuk menjaga robitoh itu setiap habis sholat juga mengerjakan. Tapi semampunya, 100 nggak apa-apa, 50 nggak apa-apa, untuk menjaga robitohnya. Jadi sudah selesai yang seluruhnya 1 kali untuk memperoleh wukuful adadi dan wukuful zamani. Kemudian nanti setiap habis sholat tetap melakukan untuk menjaga robitoh. Karena kalau hanya sekali robitoh dikhawatirkan nanti akan hilang.
pegangannya kurang kuat. Tuh, jadi kalau istilah orang masak itu masakan yang 7.000 itu sekaligus mateng dulu, lah nanti setiap habis sholat dipanasi biar nggak basi. Nah, dalam kholwat ini la yumkilun wusul ila hadratil wusul wa tanwil qulub li musahatil mahbub ila bi kholwah. Tidak mungkin kita ini bisa usul kepada Allah. Tidak mungkin hati kita akan tersinari untuk bisa dekat dengan yang kita cintai kecuali dengan kholwat, dengan kholwah. Nah, kholwah sendiri sudah dilakukan sejak Nabi Adam. Semuanya 40 hari. Jadi kalau ada 10 hari itu, cicilan itu 3 hari atau 7 hari. Jadi 10 hari ini jumlah dari 3 hari sama 7 hari. Sebetulnya nggak ada cicilan 10 hari itu. Tapi untuk memudahkan membagi 40 hari, itu 10 hari. Kalau 3 hari nanti jumlahnya 40 hari juga susah. Karena kalau kali 13 saja ya, 39. Masih kurang. 7 hari juga kurang atau kelebihan. Jadi yang paling itu 10 hari. Nah, 10 hari itu tapi 3 dengan 7 pengertian. Sedangkan amal-amalan yang ada dalam kholwat, karena itu kholwat. Pengertian kholwat itu muhadatsatu sirri ma'al haq min haitsu la yara ghairu. Kalau yang di depan sudah ada itu di buku itu, tapi terjemahannya komunikasi sir, komunikasi sir kepada Allah yang maha benar, yang tidak bisa diketahui dilihat oleh orang lain. Itu kholwat. Sir itu apa? Sir itu mayahusu kula syai' minal haq inda tawajuh, sesuatu yang khusus yang diberikan oleh Allah yang maha hak, diberikan kepada khusus, artinya tidak umum, tidak sama satu sama lain. Waktunya juga khusus, waktu pemberian anugerah. Jadi Allah itu memberikan sesuatu itu ada waktu khusus, khusus memberikan rezeki, khusus memberikan ilmu, khusus itu ada waktu-waktu tertentu. Sir yang dimaksudkan dengan sir itu kapan? Yaitu ketika di kandungan ibu. Mulai 4 bulan ada hati, kemudian malaikat datang memberikan roh. Setelah ada roh, kemudian ditunjukkan 4 catatan. Wayuk maru bi arba'i kalimatin. Nah, perintah 4 ini, 4 catatan inilah yang disebut sir. Sehingga dalam kholwat ini kita ini akan mengkomunikasikan kepada Allah. Catatan saya ketika di kandungan ibu dengan apa yang selama ini sudah saya laksanakan itu sama atau tidak? Kalau sama akan ada tandanya. Kalau tidak sama juga ada tandanya nanti. Sehingga dalam kholwat biasanya sebelum sampai selesai itu sudah ada isyarah. Mendapat isyarah apa?
Nah biasanya isyarah itu ketika zikir kok tidur, itu isyarah datang. Bukan ketika tidur, ketika zikir tertidur, itu isyarah. Wa amma ahlul mujahadah fa naumu shadaqatu minallah. Adapun bagi orang yang sedang mujahadah, tidurnya itu suguhan dari Allah. Allah berfirman kepada malaikat, itu hamba saya yang tidur, walaupun jasadnya di bumi, tapi rohnya saya persilahkan ke arsy. Jadi kitab Tanwir Jamil Usul disebutkan. Jadi ketika zikir kok tertidur, bukan tidur tapi tertidur, terus mendapat isyarah, dan isyarahnya itu benar, artinya benar, isyarahnya itu tidak hilang, jelas, itu yang disebut shadaqatu minallah. Jadi tapi tidak disengaja, nanti saya tidur saja. Paksain. Boleh benar. Jadi orang golek wisik nih cara Jawa. Mbah Sumati golek wisik. Jadi memang dalam khalwat itu ada beberapa hal yang tidak biasa didapatkan oleh orang lain ketika tidak khalwat. Amalan-amalan dalam khalwat itu biasa, yang cuman hasilnya tidak biasa di luar. Oleh karena itu dalam khalwat ini yang paling utama dibersihkan nafsu. Tapi sebelum berjalan nafsu ada syarat dulu, yang dasar yang buat wiridan bersama itu istighfar, sholawat, la ilaha illallah, dan Allah. Itu syaratnya. Sedangkan yang mengantarkan keberhasilannya itu yang di pembersihan nafsu itu. Nafsu amarah dibersihkan dengan la ilaha illallah. Kalau hitungan 70.000 itu macam-macam. Kalau Kholidiyah Naksabandiyah itu 100.000, bukan hanya 70.000. Lah 70.000 disebut widak sughra itu hanya diakui oleh ulama ahli ma'rifat. Ulama fuqaha tidak mengakui adanya widak sughra. Widak la ilaha illallah 70.000 kali. Yang diakui hanya widak kubro, surat Ikhlas 100.000 kali. Oleh karena itu kalau widak pakai widak sukro, ada orang yang minta widak sukro, itu mestinya yang menjalankan semua ahli thariqah. Karena yang bukan thariqah, ulamanya tidak mengakui. Idzil fatah hasrati qarni rufid wa kullu mal ya'taqid lam yantahwid. Ini umriti. Jadi yang bisa diangkat, bisa diterima itu yang menurut itikadnya. Kalau tidak punya itikad nggak bisa diterima. Nah kalau masyarakat umum pengen bidah, ya bidah kubro. Nah bidah sugro ini la ilaha illallah 70.000 kali, baik bidah sugro maupun bidah kubro, itu bisa untuk yang hidup dan bisa untuk yang sudah meninggal. Kalau bidah sugro untuk yang hidup, itu namanya pembersihan nafsu, nafsu amarah. Kenapa pakai la ilaha illallah? Karena nafsu amarah itu bawaannya iblis. Kelakuan iblis itu, sifat-sifat iblis ada di nafsu amarah.
takabur, riak dan lain sebagainya. Itu memang bawaan. Lah iblis itu takutnya hanya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Lah nafsu sendiri itu ada pada manusia ketika sudah lahir. Ketika masih di kandungan belum ada, belum punya nafsu. Dan itulah disebut qalbun hakiki. Yang dalam hati itu hanya ada malaikat. Tsumma yursalu ilail malak fa yanfuru biru. Jadi dalam hati, setelah lahir di dunia, baru panca indera ini berfungsi, mata bisa melihat, kemudian dari mata masuk ke otak, dari otak turun ke hati melalui hablil warid atau pembuluh darah. As-syaiton yajri min ibadam majrad dam. Setan itu masuk dalam hati manusia melalui pembuluh darah. Nah, pembuluh darah melalui diterima oleh panca indera. Entah itu melihat, entah mencium, entah mendengar, entah nyenggol, entah merasakan. Itu datangnya nafsu. Nah, setelah ada nafsu, maka mamin adamin illa wali qalbi baitani. Tidaklah bagi anak Adam dalam hatinya kecuali ada dua ruangan. Satu ruangan fi ahidimil malak, satu ruangan ditempati malaikat, abil akhirati syaitan. Yang lain ditempati syaitan. Wa idza dzakarallahu khanasa, ketika yang punya hati kok zikir kepada Allah, maka hatinya jadi lembut, setannya jadi luyung, jadi lumpuh. Jadi kalau kita mau melihat setan setruk itu kan, ketika kita zikir itu. Jadi setan itu waktu dikiri setruk. Wa idza lam yadhkurillah, ketika yang punya hati tidak mau zikir kepada Allah, wa doa syaitanu min qarahu fi qalbihi wa waswasalah. Seketika setannya menancapkan paruhnya, membuat was-was, mengganggu. Jadi sesuatu yang sudah pas saja jadi ragu-ragu. Mau pengat, khawatir kalau nggak kuat ini. Ya memang zikir itu berat. Itu sudah terbukti. Orang ngangkat beras 30 kilo jarang jatuh berasnya. Tapi kalau orang zikir ngangkat tasbih itu biasa jatuh itu. Jadi tasbih dengan beras 30 kilo itu berat tasbihnya. Jadi memang berat. Terus ada kekhawatiran kalau nanti nggak bisa bagaimana. Ya semua janji kok tidak ditepati mesti ada resikonya. Nah sedangkan manusia ini janjinya bukan pada beat, tapi ketika masih di surga, sebelum Adam diturunkan ke dunia. Selesai Nabi Adam diciptakan, Allah akan menyimpan bibit manusia di punggung Adam. Itu sudah digelar dulu, ditanteng alastu birobikum. Wa idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sudah di itu waktu itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Kalau mengakui Allah sebagai Tuhannya, akan dilahirkan di dunia, akan hidup di dunia. Tapi resikonya harus beribadah.
Kalau nggak mengakui Allah tidak lahir. Maka sekali berhubungan suami istri itu ada 3.600 bibit atau bahkan 1.000 bibit kalau menurut dokter. Itu nanti yang jadi belum tentu satu aja jadi. Banyak yang tidak jadi manusia. Karena memang banyak yang tidak jawab waktu itu. Nah itu sudah janji. Maka antara hutang dengan agama, bahasa Arabnya itu sama. Hanya beda harokatnya itu. Din sama dain. Bahasanya sama. Karena memang orang ini di dunia ini sudah hutang agama. Lahir ini sudah punya. Bahasanya. Nah itu kenapa Allah kok waktu itu mempersaksikan antakulu yaumal qiyamati innaku na'an hadza ghafilin, supaya nanti di akhirat di hari kiamat itu nggak bisa kita ini punya mengelak itu nggak bisa. Kenapa kamu di dunia tidak beribadah? Saya tidak tahu kalau beribadah itu perintahmu. Nggak bisa. Antakulu ala takulu yaumal qiyamati innaku na'an hadza ghafilin. Jadi nggak ada alasan orang yang tidak beribadah. Autakulu inama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau saya ini tidak beribadah karena ngikuti bapak-bapak saya. Bapak saya juga tidak beribadah. Itu nggak bisa. Itu nggak, di akhirat nggak bisa. Semua sudah ada janjinya masing-masing. Jadi beat ini sebetulnya justru mengingatkan bahwa kamu itu dulu pernah janji. Bukan beatnya sekarang. Janjinya itu sudah sejak dulu. Sehingga ada nanti walaupun itu asbabun nuzulnya pada perjanjian, ada wailul lil ladzina kafaru min yaumil ladzi yu'adun. Wa wailul ladzina kafaru min yaumil ladzi yu'adun. Celaka bagi orang kafir sejak dia berjanji. Karena memang waktu itu sudah tidak jawab, atau jawabnya dengan tidak sepenuh hati. Maka kalau ada orang sudah beat kok nggak menjalankan, memang sejak awal sudah nggak benar niatnya itu. Kalau yang benar niatnya, insya Allah. Nah, beat sendiri thariqah itu bukan hanya untuk alam akhirat. Ini yang kadang-kadang beat ini untuk 4 alam. Alamul amri, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Karena dengan beat seperti latifah, latifatul qalbi, menghaluskan, mengservis hati. Latifatul ruh, mengservis ruh. Ruhnya diservis agar jadi orisinil lagi seperti dulu. Latifatul siri, mengservis sir. Catatannya itu bagaimana diservis agar jelas. Nah, 4 catatan itu bikat birizkihi, catatan rezeki, wa ajalihi. Jadi ajal itu sudah ada catatannya. Nggak ada orang mati karena corona, itu nggak ada. Orang mati karena tabrakan juga nggak ada. Itu memang sudah. Ada orang katanya matinya lama, sulit. Kalau masalah matinya itu bukan lama, bukan sebentar. Tapi prosesnya itu ada orang yang mati diberi kesempatan cepat, artinya tidak tidak melalui proses. Tapi kalau waktunya tetap itu. Likuli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Nah, cuman ada yang diberi tanda-tanda dulu sampai lama, ada yang tiba-tiba. Jadi bukan terus itu matinya diperlama atau bisa diperpanjang, nggak ada mati diperpanjang ajal itu. Hanya orang itu sebelumnya sudah dikasih tanda-tanda persiapan dan lain-lain. Dan kita ini sebetulnya sudah tahu semua kapan akan menghadap Allah, itu sudah tahu. Wa amalihi, amalnya yang yang harus dikerjakan itu sudah ada semua catatannya itu. Jadi di servis itu semua karena itu samar-samar, remang-remang, maka disebut khaufi. Bukan khauf tapi khauf. Kalau khauf itu kan khawatir, khauf itu samar-samar. Karena tidak ada yang pasti, artinya tidak ada yang transparan. Rezeki juga tidak pasti. Orang yang kerja tapi tidak punya duit ya ada, orang yang tidak kerja banyak duit ya ada. Sehingga antara guru dengan murid saja perbedaan pendapat. Antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i itu kan beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i rezeki itu harus dengan usaha. Kalau Imam Maliki bisa jadi tidak dengan usaha. Sudah ada catatannya. Dan itu terbukti semuanya benar. Karena memang tidak itu nggak mutlak, remang-remang, samar-samar. Ajal mesti datang. Tapi ada yang dengan tanda-tanda, ada yang tidak dengan tanda-tanda. Tapi mesti waktunya itu. Amal juga gitu, belum tentu yang kelihatannya khusyuk kok mesti diterima. Kadang-kadang yang sholat pakai kaos seperti Pak Samad Jumati mungkin lebih diterima. Ya. Karena bebas lebih khusyuk. Ada yang punya. Maka antara itu harus khusnudon. Nggak boleh suudon. Nah, itu setelah dibersihkan, di servis, kemudian tampak paham walaupun tidak bisa menjelaskan. Jadi kita ini banyak orang yang ngerti tapi kalau suruh menjelaskan karena itu rasa, maka sir itu disebut ilmu rasa. Tarekoh itu disebut ilmu rasa. Sehingga semua perbuatannya itu selalu dituntun. Nah, itulah nanti yang disebut wahdatul wujud. Allah ada dalam diri kita karena memang setiap langkah kita ini ditunjukkan oleh Allah. Kuntu sam'ahu idza yasma'u. Saya menjadi telinganya ketika dia mendengar, saya menjadi matanya ketika dia melihat. Itu kan ada kalau kita hadis qudsi itu. Jadi thariqah itu bukan hanya untuk ketika kita sudah meninggal, tapi di dunia itu akan ditunjukkan. Catatannya bagaimana, itulah yang akan diamalkan di dunia. Kalau memang catatannya melarat, miskin, ya miskin, tapi cukup dan hatinya lega. Keluarga juga bisa menerima, karena kadang-kadang kita bisa menerima tapi istri nggak bisa. Nanti ditunjukkan. Kalau yang memang kaya seperti Abdurrahman ya, bin Auf itu dulunya kaya.
semua hartanya disedekahkan semua sampai pada melarat, miskin, fakir. Mau ganti baju aja nggak bisa. Akhirnya Nabi menyuruh sahabat untuk meminjamkan bibit kurma untuk ditanam. Tanahnya sudah nggak punya, nyuruh orang lain suruh minjamkan tanahnya. Dari bibit pinjaman, tanah pinjaman jadi kaya lagi karena memang catatannya kaya. Mboten sah njaluk sugih Pak Samudi. Cukup. Nek cara Syekh Hasan Basri, innal ghaniyata fil qanaah. Sing jenengane wong sugih niku angger trima mantu. Nrimo. Jenengan kagungan mobil 15 tapi pingine 20 niku melarat jenengan. Bab bisa kurang 5. Jenengan boten kagungan mobil tapi ora pengin duwe mobil sugih, wis cukup. Jadi senjenengane sugih niku fil qanaah. Ini teori Syekh Hasan Basri. Jadi niku sejane latifah. Wingi pun kula aturaken, jadi asalnya itu kan lutfun seperti fardun. Jadi kalimah mubalaghah. Fardun jadi farido, lutfun atau latfun jadi latifah. Banget haluse. Sangat halus. Sehingga peka. Seperti kemarin juga masalah zikir Syekh Abdul Qadir Jailani, silsilah itu Syekh Abdul Qadir Jailani bukan hanya zikir la ilaha illallah saja. Kalau yang dari Syekh Abi Said Al-Mubarak Al-Mahzumi ke atas memang itu zikir la ilaha illallah. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengamalkan Allah. Gurunya Syekh Yusuf Al-Hamadani, Abi Yakub Yusuf Al-Hamadani. Dan waktu itu ada beberapa muridnya Syekh Al-Hamadani ini. Ada Pak Sako, ada Pak Said bin Usrun. Ini yang terkenal di kitab Manaqib terakhir. Ada 3 murid Syekh Abdul Qadir Jailani ini paling kecil. Terus pengen menghadap guru. Syekh Abdul Qadir yang pertama karena itu kepala pondoknya itu Abbas Sako bilang, saya nanti kalau menghadap guru mau tanya ilmu yang sulit biar guru susah jawabnya. Abbas Sako ini terkenal ngalim, pinter. Yang kedua Abbas Said bin Usrun. Saya kalau menghadap guru mau tanya ilmu supaya kaya raya, jadi orang pangkat. Nah yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani paling kecil. Saya menghadap guru mau melihat wajahnya guru, tabarukan. Akhirnya benar sowan Abbas Sako yang duluan. Itu kitab yang saya karang itu ada tulisan ini, yang bukan kitab Manaqib itu. Abbas Sako sowan duluan, assalamualaikum. Dari dalam ada jawaban dari Syekh Abi Yakub Al-Hamadani. Tidak menjawab, Waalaikumsalam. Saya mencium aroma orang yang mau masuk neraka. Akhirnya keluar orang yang mau mati kafir gitu. Di situ mati kafir. Saya mencium aroma orang yang mau matinya mati kafir. Akhirnya nggak jadi cuan balik. Terus Abbas Said bin Usrun yang
mau menghadap guru pengen tanya ilmu supaya kaya bisa pangkat, begitu assalamualaikum nggak dijawab salamnya. Kamu nanti kalau mati mau tertimbun harta. Yang terakhir si Abdul Qadir Jailani belum sampai salam sudah dibukakan pintu, dirangkul. Nanti pundakmu, nanti telapak kakimu akan berada di pundak seluruh wali dunia. Yang niatnya cuma mau melihat wajah. Ini terbukti. Apa Sa'qah itu setelah keluar dari pondok, santrinya sampai 60.000 orang. Terus sampai negara Rom itu kenal kalau Abah Sa'qah itu ngalim. Diundang ke Rom, diskusi antar agama. Akhirnya ditawari untuk menjadi menantu Raja Rom. Pikiran dia, kalau saya jadi menantu Raja Rom, nanti saya bisa mengislamkan negara Rom yang waktu itu masih Katolik. Tapi Raja Rom cara menikahkannya, istrinya itu, anaknya itu minta agar dengan cara Kristen, cara Katolik. Nah, pikiran nanti nggak apa-apa, nanti dibilasi. Bilasi jadi lebar nikah cara Katolik, nikah cara Islam. Pikiran Abah Sa'qah karena memang takabur, gurunya aja mau ditantang. Betul itu nikah langsung kena penyakit, belum sampai kumpul sama istri sudah dibuang di jalan. Ada orang yang kenal, kamu itu kan Abah Sa'qah, kenapa yang disebut hanya orang perempuan saja? Kamu kan hafal Quran, kamu bisa zikir. Saya sudah nggak hafal, saya sudah nggak, saya ini sudah kafir, saya sudah kafir, saya sudah kafir mati. Terbukti. Abah Said bin Usrun setelah keluar dari pondok jadi menteri wakaf di Damaskus, di Dimsyik kalau di bahasa itu dia ada di mana yang biasa kita pakai yang akhir. Ya karena sudah lupa dengan mengajar, sudah dengan ibadah, nerima setoran kalau pati wakaf, akhirnya mati tertimbun harta wakaf. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani terbukti sampai sekarang semua dianggap Sultan Aulia. Itu pelajaran bagi kita. Jadi kalau walaupun derajatnya bagaimanapun juga, kalau sama guru jangan sampai merasa lebih pintar. Harus, karena itu berakibat. Juga kalau menghadap guru itu jangan masalah dunia, apalagi guru Thariqah. Kalau kita ini mau ke Jakarta lewat darat, itu mesti lewat Bakahuni, nggak usah minta Bakahuni itu. Kalau kita ini mau ke Jakarta kok mintanya Bakahuni, ya nggak sampai Jakarta. Bakahuni belum tentu. Jadi kalau kita ini memang pengen akhirat, wa mangkana yuridil harsal akhirah najitahu bi harsi wa mangkana lahu harsal dunya nuktihi minha wa malahu bil akhirati minasib. Gitu, ngeten nggih. Jadi itu sudah nas Quran. Kalau kita ini mau ke Jakarta, Bakahuni mesti terlewati. Tapi kalau kita mau ke Bakahuni, belum tentu Bakahuni seluruhnya bisa kena, hanya sebagian. Tapi Jakartanya nggak bakal nyampe. Kalau kini pengen akhirat, dunianya mesti kena, karena kita ini mau sampai akhirat lewat dunia, mesti itu.
Jadi kalau kita minta akhirat, itu dunianya mesti kena, mesti ikut, karena dilewati. Kita mau berjuang mesti dikasih. Kita pengen berjuang melalui harta benda, mesti dikasih harta benda. Kita mau berjuang lewat ilmu, mesti dikasih ilmu. Cuman permasalahannya kadang-kadang kita menipu diri sendiri. Setelah dikasih nggak dilaksanakan. Yukhati'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Setelah dikasih kita lupa. Seakan-akan kita ini bisa menipu Allah, seakan-akan bisa menipu orang lain. Padahal itu yang tertipu dirinya sendiri. Jadi tarekoh ini nggak usah minta dunia, Allah mesti memberikan. Ada hadits qudsi itu yang menyebutkan orang yang bahasa Jawanya ketungkul, tersibukkan waktunya dengan zikir sehingga lupa berdoa, maka Allah akan memberikan lebih daripada apa kebutuhan. Itu janji Allah. Mau berjuang lewat apa pemerintah, nggih monggo, tarekoh nggak ada batasan. Cuman yang di itu jangan sampai membawa tarekoh ke politik. Tapi kalau perorangan monggo, nggak masalah. Terus bahkan semua ahli tarekoh itu harus tahu tentang politik pemerintahan. Tidak harus terlibat, tapi tidak haruskan terlibat, tapi diharuskan. La yambaghi li fakirin ayatasotta wa yatasottaru li irsyadinat illa an a'tallahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi monggo nih ya, yang lebih ini saya beri waktu sampai malam Kamis. Kalau ada yang pengen dipertanyakan yang sekitar tarekoh dan kholwat, monggo ya. Jadi lebih enak sebetulnya kalau lewat dialog. Nek saya ini belum tentu apa yang dibutuhkan, gitu. Tapi kalau lewat pertanyaan itu kan apa yang dibutuhkan, jadi bebas monggo. Tapi nggih kula batasi yang masalah tarekoh dan kholwat saja, karena kalau nanti sampai fikih dan lain sebagainya banyak yang bisa jawab waktunya dan tidak cukup ya. Monggo nek nawian nggih monggo Pak ini dia hadirin. Yang pun kholwat dengan suluk. Oh, ya. Bedanya kholwat dengan suluk. Sebetulnya itu biasanya istilah biasa dipakainya sama. Cuman nek suluk itu ngambah. Jadi sama. Ada amalan yang dipakai khusus. Jenenge suluk itu salakan itu ngambah. Dan man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salaka suluk. Jadi ngambah. Lah ngambah apa ngambah amalan niku. Tapi niku biasane sing nyebut suluk niku nongon Kholidiyah. Naksabandiyah niku. Tapi nggih ya kadang juga nyebut kholwat juga. Tapi lebih kalau itu suluk. Tapi kalau kita di Qadiriyah ini lebih cenderung pakai sebutan kholwah. Nah, wilayah kita dulu ya, Bapak belum ya, bagian kata dulu. Ya, bahasa Jawa nggih niku nganggo suluk. Dadi nek wis bengi wayang niku suluk. Nggih ta?
Mula Pak Sumadi cara bapake dadi suluk. Ya. Dadi nek wayang niku nek wis bengi suluk. Nek wong saya bengi saya ngengkrik. Ya, monggo. Ya, silakan. Tadi mau tanya, kata Pak Ayu tadi kan waktu zikir sir itu yang 1000 itu dikerjakan kalau udah 1 hari kapan aja Pak Ayu. Nah, terus yang habis sholat tetap juga dikerjakan itu yang minimalnya 100 Pak Ayu. Nah, satu pertanyaan Pak Ayu, ini kan kita kadang macam-macam tasbihnya Pak Ayu. Ya, kalau yang ukuran besar, sedang yang kecil. Ada juga 100 ini, ukurannya yang segini Pak Ayu. Ya. Ada yang 100 ini, itu bebas Pak Ayu. Ya. Untuk ukuran tasbih. Enggak. Kalau masalah ukuran tasbih kan ada yang cuma 33, yaitu 11 satu batasan. Ya. Kalau itu masalah jumlah, lebih nggak apa-apa. Jadi marota ini fa'aksar 2 kali atau lebih banyak. Itu nggak apa-apa. Jadi boleh lebih gitu ya. Kalau misalnya tasbih itu biasanya itu 102 kalau sama Pak, karena 33 kali 3 99 terus ada batasannya 3 jadi 102 biasanya kalau semua dipakai. Ya. Ya. Karena nafas kan nggak kuat. Ya. Nah, kita cari yang 100 tapi mereka ukurannya segini Pak. Jadi cepat serap gitu Pak. Ya. Itu nggak apa-apa juga Pak. Ya. Jadi zikir sir itu namanya sir itu kan tidak jahar, tidak menyebutkan. Lidahnya dilipat kemudian ditekan ke atas. Ya, ini nggak mungkin akan bilang Allah nggak mungkin. Itu sejak Nabi seperti itu. Matanya terpejam, kalau bisa kepala diarahkan ke tempat latifah. Itu sebagai isyarat. Tapi itu tidak wajib sebetulnya. Tapi sebagai pemula wajib itu ya. Tapi kalau ada orang yang tidak seperti itu ya nggak apa-apa. Karena ada yang tidak bisa juga, susah juga. Lah zikir sir itu Allah bisa cepat karena memang hanya dalam hati, tidak disebutkan. Beda dengan la ilaha illallah. Atau kalau kita nyebut Allah, ini nggak bisa. Tapi kalau Allah 100 kali dalam sekejap itu bisa juga. Kita ini kalau ke Amerika jalan, baik pesawat ada berapa jam. Tapi kalau dalam sir itu langsung bisa sampai Amerika. Nah, yang namanya sir itu kan lewat robito. Sebelumnya ingat wajah guru. Wajah guru Kiai Hendrar dari Kiai Halwani dari Kiai Nawawi dari Kiai Sidik dari Kiai Jarkasi, terus sampai Allah. Ini melalui titik-titik, kan gitu dah? Melalui titik-titik. Lah, titik-titik yang bersambung itu menjadi garis. Kalau sudah menjadi garis, nggak kelihatan titiknya lagi, seret nyampe, gitu loh. Oke? Bisa di, okay? Jadi kalau sudah jadi baris itu nggak kelihatan titiknya, padahal titik itu kan baris itu aslinya titik-titik yang bersambung. Aslinya Allah, tapi karena sudah pikiran kita sudah sampai Allah, jadi seret itu bisa nyampe. Tapi ya itu kalau mau diparik seret-seret ya harus benar-benar hatinya sudah sampai. Kalau belum ya harus. Jadi cara Mbah Sumadi itu makomin dhisik gitu. Menurut makome. Jadi kalau hasilnya boleh bagi ya? Boleh aja boleh. Mana yang nyaman. Tapi kalau toriko jangan pakai yang itu tek itu. Ya,
Gitu. Karena ini sebetulnya antara ini ada urat yang sampai ke hati. Kalau digerakkan ini bisa menggerakkan sampai hati. Kalau gini-gini nggak bisa itu. Ya. Niku kan coba niku. Niki ahli tarekat milenial. Ini pas nunggu sakit, pas dipisahkan kelinjingnya lah. Justru niku pengalaman. Nek sakit keringgingan niku tandane tanda stroke, tanda napa-napa. Niku kanggo tasbih niku kanggo obat. Dibiasake niku mangke insyaallah. Dadi mari terapi niku. Aja malah dihindari. Tasbih niku bisa nganu. Ini kan ada syaratnya. Ya. Detail yang di buku khawat ini, ya. Itu kalau di luar sholat boleh dijalankan di luar sholat, tapi nggak boleh niat kholwat. Karena kholwat itu harus dibimbing oleh guru. Bahkan mengikuti kholwat juga harus diizinkan oleh guru. Jadi nggak boleh kan. Nanti kalau nggak ada bimbingan guru, itu seperti di Manaqib itu ada. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani kholwat di tempat gelap, tiba-tiba ada padang terus terang, terus nyebut ana rabbuka apa tulaka muharamat. Abdul Qadir, aku Tuhanmu, karena kamu sudah banyak ibadah, muridmu banyak, maka mulai hari ini saya halalkan semua yang haram. Nah itu terus Abdul Qadir Jailani robito. Akhirnya ingat nyebut ya lain, minggat setan yang dilaknati. Akhirnya gelap lagi. Terus ada suara, Abdul Qadir, kamu kok tahu kalau saya setan? Sedangkan saya sudah mengganggu 70 kelompok orang suluk terpikat. Kamu kok tidak terpikat apa? Ya karena saya punya robito. Nah itu karena ada dibimbing guru itu. Jadi bahaya. Orang kalau melakukan kholwat kok tidak dibimbing guru itu bahaya. Karena di daerah Muba, daerah Oki kan ada itu ajaran tarekoh yang terus nggak sholat apa itu kan? Oh, lagi tapi kan pernah masuk ke Oki, masuk ke Muba, nopong kita. Nah itu bahayanya kalau kita tidak itu, karena itu tidak punya silsilah yang benar itu. Gurunya itu nggak punya silsilah. Tadi wonten yang lain. Ya. Terkait kajian kemarin tapi yang Pak Kiai menceritakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan kalimat la ilaha illallah di Muhammad sampai 40 hari. Dalam artian Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu memiliki beda-beda 100 kalimat la ilaha illallah. Oh ya. Gimana Pak? Mendapatkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad dipasang, diterapakan la ilaha illallah dalam hatinya itu melalui proses kholwat 40 hari di Gua Hira karena melihat keadaan masyarakat jahiliyah. Kemudian beliau kholwat di Gua Hira. Setelah 40 hari didatangi oleh malaikat, ditetapkan la ilaha illallah dalam hatinya, baru mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan nabi-nabi terdahulu yang membawa misi la ilaha illallah itu Nabi Nuh.
Jadi kalau Nabi Adam itu baru alhamdulillah. Subhanallah dari malaikat, alhamdulillah dari Nabi Adam, la ilaha illallah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu cuman membawa misi la ilaha illallah, mentauhidkan masyarakat. Ratusan tahun hanya dapat orang 80. Nabi Nuh itu kalau dakwah digebuki, maka disebut Nuh niyahah, jerit-jerit, karena kemana-mana digebuki. Kalau namanya kan Sakirin asli, tapi disebut Nuh itu karena Nuh itu niyahah, jadi meratap. Jadi nabi-nabi itu dakwahnya risalahnya itu tidak Nah, kenapa Nabi Nuh kok yang diutamakan la ilaha illallah? Karena setelah Nabi Adam meninggal, putra-putranya Nabi Adam ini sedih. Kemudian dibujuk oleh iblis supaya kamu selalu ingat kepada ayahmu, bikinlah patung. Maka mulai itu ada penyembah patung. Pada mulanya tidak disembah patung itu, patungnya Nabi Adam. Maka patungnya seperti ini karena Nabi Adam itu selama hidup gini. Kenapa begini? Karena di sini ada Nur Muhammad. Jadi ketika Nabi Adam lahir itu diceritakan semua malaikat sujud di belakang Nabi Adam. Setelah Nabi Adam malaikat itu sujud di belakang, Nabi Adam tanya, kenapa kok sujud di belakang? Ya, karena di punggungmu ada Nur Muhammad. Kemudian Nabi Adam minta agar dipindah di depan. Kemudian dipindah di dahinya Nabi Adam. Malaikat pada sujud, Nabi Adam belum melihat, maka minta agar Nabi Adam bisa melihat. Kemudian ini penunjuk. Maka Nabi Adam tidak pernah turun ini. Karena di sini ada Nur Muhammad. Sehingga patungnya juga gini. Nabi Adam dulu. Maka kita ini kalau berdoa, sunatnya ini yang kanan duduk ini. Sunatnya ini. Kalau motong kuku juga ini yang pertama. Ini pertama, kemudian ke sini sampai ini, dan sini sampai pada ibu jari yang kanan terakhir. Jadi ini pertama ini, karena dimuliakan ini. Karena ada Nur Muhammad waktu Nabi Adam itu. Nah, kenapa ini yang terakhir? Karena ini lambang takabur, hebat. Nggak tahu hebat ngerti ini? Takabur. Maka di belakang orang takabur itu nantinya akan di belakang. Waja'alulana